Loh, kemarin yang ditunjuk siapa? Awas kok yang kanan lo tak tunjuk kok. Kak Daniel belum datang, makanya kamu ditunjuk. Ayo, Oh, bentar-bentar nggak siap ini, bro. Alah, karek ngomong aja. Ayo, ayo Pak Erik. Ya, kita akan mulai doa pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini Engkau sudah memberi kami semua untuk kesempatan saat itu bersama. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan semua acara saat itu ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu. Engkau urapi setiap hamba-hamba yang bertugas, baik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik juga yang akan menaikkan puji-pujian. Biarlah semua yang dilakukan oleh mereka, biarlah semuanya itu Tuhan, jadi dupa yang harum bagi Engkau. Kau persiapkan setiap hati kami untuk bisa memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam dan tumbuh di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan Kau bukakan jalan bagi setiap teman-teman kami yang belum bisa hadir, biar mereka bisa bersama-sama kami untuk saat itu bersama di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Eko. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi Tuhan di dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Jiwa menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau di dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu,
Dari dalam hidupku sujud di hadapanmu, dirimu menyapa. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebenaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Tinggikan mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaranmu Atasi bumi. Bapa di dalam surga, semua kami mengucap syukur Tuhan. Pagi indah ini Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Kami bisa menikmati kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami, tubuh kami, warga kami, bahkan seluruh apa yang menjadi harapan kami Tuhan telah Kau berikan dengan sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan, saja kami akan belajar akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi anak-anak-Mu ini Tuhan, jamah hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa mau bekal lagi akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Eko atas puji-pujiannya. Silakan Pak Indrawan. Ya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur 128 ya. Ini satu
salah satu ayat yang sangat indah ya. Satu fatsal yang luar biasa. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Fatsal ini cuma sedikit ya. Kita akan membacanya Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian Syiarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, puji Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, takut akan Tuhan itu kunci berkat. Ya. Di dalam Mazmur ini dimulai dengan penekanan bahwa takut akan Tuhan itu, orang yang takut akan Tuhan itu akan keberkatan hidupnya. Ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita itu hidup di dalam ketakutan ya, tetapi ini lebih artinya adalah memiliki rasa hormat ya, dan tunduk kepada segala perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ya. Di dalam Mazmur 128 ayat pertama ini menekankan bahwa takut akan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Ya, bukan takut akan Tuhan itu tertekan atau hidup di dalam suasana yang nggak nyaman ya, tapi berbahagia. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ayub, kita lihat contoh dalam firman Tuhan ya, orang yang takut akan Tuhan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-1. Ayub 1 ayat yang ke-1. Saya akan membacakannya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di bawahnya nanti kita lihat ya. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, ini kita lihat ya, Bapak Ibu, Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau hidup di dalam mencocokkan dirinya dengan Tuhan, ya. Dan orang yang seperti ini Tuhan memberkati. Memang orang yang takut akan Tuhan itu bukan berarti orang itu pasti orang kaya, enggak ya. Tapi orang itu pasti akan dijamin hidupnya dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kalau saya ingat dulu waktu saya kuliah ya, ada seorang dosen yang setiap kali kalau dia ada kuis ya, ada ujian, itu selalu ada ayat ini ya, ayat yang ngomong permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, gitu ya. Jadi di Amsal itu, di situ dia menekankan ya bahwa kalian enggak apa-apa kalau mau nyontek ya, asal kalau Tuhan itu enggak tahu. Jadi boleh nyontek ya kalau Tuhan enggak tahu. Nah, ini satu hal di mana
dosen saya itu mengajari ya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu diberkati Tuhan ya, dikasih hikmat. Nanti ujiannya pasti ditolong sama Tuhan, dibuat nilai-nilai yang terbaik. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat indah. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, belajar seperti Ayub, dia mau jujur ya dalam pekerjaan, dia mau menjauhi segala kejahatan, ya. Ini adalah satu kunci berkat yang mana kita melihat bahwa Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Tuhan ya. Terus kemudian di ayat yang kedua kita lihat, apabila engkau memakan hasil jerih, tanganmu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi di sini kita lihat ketika kita bekerja dengan jujur dan rajin ya, dengan kerja keras, Tuhan akan memberkati usaha kita ya. Bekerja bukan cuma hanya mencari uang ya, tapi juga satu bentuk bahwa kita itu sedang beribadah pada Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya pekerjaan kita itu juga pelayanan kita ya. Artinya kita harus bekerja itu dengan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, di situ tertulis Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi artinya pekerjaan kita itu juga untuk Tuhan. Ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan seluruh yang apa yang kita bisa, dengan yang terbaik seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Meskipun itu kita bekerja untuk bos kita ya, untuk perusahaan kita. Tapi kita mau melakukan yang terbaik. Dan Tuhan itu senang ya dengan orang yang bekerja, meskipun itu pekerjaan sekuler ya, bukan full-timer gereja, bukan pelayanan di gereja ya, tapi firman Tuhan ngomong, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan ya. Terus ayat yang ketiga dan keempat kita melihat ini sesuatu yang sangat indah ya. Mazmur 128 ayat 3 sampai 4. Saya bisa minta tolong dibacakan Pak Ronald ya. Bisa minta tolong Pak. Mazmur 128 Ayat 3 sampai 4. ayat 3 sampai 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur itu dalam Alkitab sering kali digambarkan sebagai sukacita ya. Berkat satu kesukaan yang akan diterima seseorang, kebahagiaan ya. Apabila seseorang itu hidupnya takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan ya di dalam rumah tangga. Dia akan membawa satu sukacita, damai sejahtera. Dan juga seorang pria atau seorang suami yang takut akan Tuhan
dia juga akan memiliki seorang istri yang takut akan Tuhan ya. Meskipun ini mungkin tidak otomatis ya, tapi Tuhan berjanji bahwa orang yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur. Artinya Tuhan menjanjikan satu keluarga yang luar biasa, memiliki suami atau istri yang menjadi berkat, yang menjadi sumber sukacita, ya. Bukan pertengkaran. Kalau kita lihat sumber dari masalah atau pertengkaran atau cekcok antara suami istri itu biasanya karena ada dosa, ya. Karena ada kesalahan di dalam kehidupannya. Sehingga iblis bisa dapat celah masuk dan akhirnya seringkali timbul yang namanya pertengkaran. Tidak ada damai sejahtera di dalam rumah. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, ya istrinya atau suaminya itu akan seperti pohon anggur, menjadi sumber kesukaan, sumber sukacita ya. Ada damai sejahtera di dalam rumah tangga, ada suasana surga di dalam rumah tangga. Juga kita lihat anak-anaknya akan menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Ini menggambarkan pohon zaitun itu terkenal dengan pohon yang kuat ya, yang bisa menghasilkan minyak yang sangat berharga ya. Kalau di supermarket, Bapak Ibu, kalau lihat minyak goreng ya atau minyak yang paling mahal itu minyak zaitun ya. Kalau Bapak Ibu lihat di supermarket kan 1 liter, kalau minyak biasa itu 40.000 ya. Kalau minyak zaitun 200.000 ya. Nah itu beda berapa kali lipat. Nah ini cerita tentang kalau seseorang hidupnya takut akan Tuhan, anak-anaknya itu menjadi tunas pohon zaitun. Anak-anaknya akan tumbuh sehat, bisa punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan akan menjadi seseorang yang berharga, yang bisa menjadi penyatu di dalam keluarga, membawa berkat, ya. Dan ini adalah sesuatu janji yang luar biasa yang ditulis di dalam firman Tuhan, di mana seseorang yang hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan satu keluarga yang kokoh ya, satu keluarga yang solid, yang kuat, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Seperti minyak zaitun itu ya, yang mana minyak zaitun itu bisa dipakai menjadi berkat buat banyak orang, yang menjadi satu minyak yang mahal ya harganya. Dan ini satu kunci bahwa seseorang yang takut akan Tuhan itu hidupnya akan menjadi hidup yang luar biasa. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan 6, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, ini ceritanya bahwa orang yang takut akan Tuhan itu dia akan melihat kebahagiaan seumur hidupnya. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau orang bisa merasakan kebahagiaan yang sejati itu hidupnya akan menjadi satu hidup yang luar biasa. Dia akan berumur panjang, dia melihat anak-anak dari anak-anaknya. Artinya anak cucunya dia bisa sampai mengalami satu umur yang diberkati Tuhan, umur yang panjang, yang bisa melihat keturunan dari keturunannya, ya, anak cucunya. Dan orang ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya,
Ini satu ayat yang sangat indah, Mazmur 128, biar ini menjadi satu rema buat kita di pagi hari ini, supaya kita belajar hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, dan dimulai dari kita. Jangan menuntut pasangan kita. Jangan ngomong, nanti aku berubah kalau pasanganku berubah. Jangan ya. Jadi mulai dari Bapak Ibu sendiri. Dari suami atau istri yang berubah, nanti saya yakin firman Tuhan itu akan digenapi ya. Maka keluarga kita akan jadi satu keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, di Tuhan, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke host, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya, makasih Pak Indrawan atas renungannya pada pagi hari ini ya. Kita sudah diingatkan kembali supaya kita hidup takut akan Tuhan ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ayub tadi ya. Jadi kita tetap hidup benar walaupun mungkin manusia tidak melihat ya. Jadi kita tidak berani untuk melakukan dosa karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha. Iya, Switch Bu Ivon. iya. Bu Ivon. Oke, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pak Indrawan bahwa takut akan Tuhan adalah kunci dari kehidupan kita ya. Dan kita bersyukur ya bahwa firman Tuhan apalagi sebagai istri kita semua ya, seperti pohon zaitun. Ya, itulah firman Tuhan yang hidup bagi kita, dan kita sebagai anak-anaknya akan terus melakukan seperti yang difirman. Terima kasih Pak Indrawan untuk firman yang telah dibagikan, dan sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Lukas. Pak Lukas. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk memberkati bangsa Indonesia tercinta. Bapa kami tata kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi indah dan setelah Tuhan, kau masih memberi kesempatan demi kesempatan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk fellowship saat teduh. Ini semua adalah karena anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan proteksi-Mu. Pada pagi hari Tuhan, berkati bangsa Indonesia di mana Engkau sudah memberkati kami semuanya. Dalam tangan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga jajarannya, usaha sampai daerah, sampai ke Tuhan, Kau berkati rasa takut terhadap Engkau Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia ke mahal jinawi Tuhan, mercusual bagi bangsa-bangsa yang masih hidup dalam intimidasi, perang dan ketakutan, sehingga mereka dapat mengenal Engkau lebih dan lebih lagi dan menurutkan hati-Mu, dan pertemukan kami semuanya dengan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk besaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak semuanya Tuhan yang datang gabung di fellowship saat ini Tuhan, berkati satu persatu Tuhan, apapun kebutuhannya Kau berkati dan selesaikan apapun yang terbutuhkan jawaban semuanya Tuhan menjadi berkat bagi kami, terutama lewat Kamu yang Tuhan percayakan kemudian bawakan sharing dan kami semuanya awal ketakutan, awal dari rendah hati. Ketakutan ini membuat kami terintimidasi teman kami. Awal dasar dari kebahagiaan Engkau, terima sesuatu kepada Engkau akan berkati. Dan
akan setia aku lebih mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Luka. Doa bangsa dan negaranya saya sekarang kembalikan ke Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Iya, kita masuk saling mendoakan, waktunya 10 menit. Dipersilakan ya.
Sensus. Ya, pagi-pagi Min. Pagi Pak Yusuf. Selamat Petugas sensusnya gabung pagi. nih. Petugas Selamat sensus pagi gabung. semua. Pagi ini sungguh luar biasa karena banyak yang doa, puji Tuhan. Amin, amin. Ternyata berkat doa bapak-bapak ini mutiara bisa mengundang orang banyak untuk berdoa pagi-pagi ya. Ya, Pak. Petugas sensus. Ya. Biasanya cuma 8 orang, 9 orang, ini 15 orang ini. Petugas sensusnya lagi daftar ulang, Pak. Oh, sensusnya daftar ulang. Oh, mantap ya. Iya, berarti Iya. nanti udah terdaftar ulang, berarti udah rutin lagi Bu Ivon. Ya, Oh, amin. mantap. Ya. Berarti diperbarui sensusnya ya? Iya. Ya. Ya. Kenapa kameranya Pak Yusuf kok enggak dibuka, Pak Yusuf? Ya ini suaranya enggak bisa dipakai kalau dibuka kameranya pakai HP soalnya. Lagi ngombe kopi, Bu Ivon. Oh. Enggak, ini saya pakai HP, HP-nya HP jadul. Kalau dibuka kameranya enggak bisa keluar suaranya. Oh. Oh iya iya iya. Harus pilih salah satu ya Pak. Ya silakan Bu Ivon. Bu Yani. Yuk kita ya dulu yuk. Keluarga saat Eko di teduh. mana itu kok gambarnya? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Terima kasih. Sekarang kita berdoa bagi doa penutup. Saya bisa minta tolong siapa ya? Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Silakan Pak Yusuf. Ada request Mau dari ngapain? Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur telah berdoa bersama-sama dengan saudara seiman kami memuji menyembah kepadamu. Pengurapan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai mereka. Pagi hari ini kami berdoa dan bersandar sepenuh dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh anggota keluarga mereka untuk tetap berada di bawah naungan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus pagi hari ini. Engkau menuntun mereka dalam setiap aktivitasnya. Engkau menyertai mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah pulang satu dengan yang lain dari tempat ini membawa berkat sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Engkau menolong satu dengan yang lain. Ibu Yulis dan juga orang tua daripada Pak Heri. Engkau mampukan kuatkan dia semakin hari semakin dipulihkan. Semakin hari semakin disembuhkan. Di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Supaya orang tua ini boleh beroleh kasih daripada Tuhan. Dia boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Pak Gimin. Semakin hari semakin sembuh, semakin hari semakin dipulihkan, gula darahnya normal. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikian Pak Lukas, semakin hari semakin sembuh, dipulihkan untuk melayani jemaat Tuhan. Engkau menolong menyertainya. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan senantiasa kau tambah-tambahkan baginya. Supaya semakin hari semakin kuat untuk melayani jemaat Tuhan. Demikian Pak Hindarto juga Tuhan tambah-tambahkan nikmat untuk tetap kuat melayani jemaat Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi hamba-Mu ini. Supaya keluarganya diberkati dan diurapi. Demikian kami berdoa untuk Ibu Susan yang merawat suaminya yang sakit, Pak Teguh. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, mampukan secara khusus bagi Pak Teguh. Agar Pak Teguh semakin hari semakin dimampukan dan dikuatkan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk suami Ibu Ipon, Engkau menolong Pak Nathanael, supaya Tuhan tolong Pak Nathan ini untuk tetap kuat dalam Tuhan. Dia beroleh kasih daripada Tuhan, supaya sakit penyakitnya dapat dipulihkan, disembuhkan oleh anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa untuk Sean, Engkau menyertai, memampukan, menguatkan Sean. Supaya semakin hari semakin dikuatkan
oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Terpuji-puji nama Bapa di surga. Kami secara khusus berdoa untuk Pak Ronald hari ini, yang akan menemui orang yang menabrak lari kemarin. Supaya Tuhan tolong orang yang menabrak lari ini dapat bertanggung jawab secara fisik, secara moral. Dia mau memperbaiki kendaraan yang rusak. Karena kendaraan Pak Ronald bukanlah miliknya, melainkan milik Tuhan. Dan Tuhanlah akan melakukan segala sesuatunya itu. Supaya kendaraan yang rusak ini dapat diselesaikan dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai Pak Ronald dan juga orang yang menabrak lari ini. Untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya dalam tangan-Mu. Pagi hari ini, apapun yang kami lakukan, aktivitas kami satu dengan yang lain. Kekuatan pertolongan hanya bersumber daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami bawa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Thank you semua. semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Saya Pak Yusuf, Indarto. terima kasih Pak Indrawan, firmannya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Mari. Oke, thank Saya tutup ya. Tuhan Yesus memberkati.